Yahudi itu adalah seburuk-buruknya manusia. Sifat-sifat orang Yahudi itu dari dulu memang sudah dikenal buruk tuh. Semua sifat buruk itu ada di Yahudi semua tuh. Pembangkang iya, pembohong iya, pengkhianat iya, tidak tahu rasa terima kasih, tidak tahu rasa syukur tuh. Dengki iya, bahkan saudaranya pun ya, Nabi Yusuf itu dulu dicoba untuk dibunuh tuh. Bayangkan, Nabi saja dibunuh tuh. Pokoknya semua sifat buruk itu ada di Yahudi semua. Semua sifat buruk itu ngumpul jadi satu di dalam diri Yahudi. Makanya kalau kalian mau melihat seburuk-buruknya sifat manusia, ya lihatlah Zionis Yahudi itu. Semua ada di situ tuh. Makanya bangsa Yahudi itu dari dulu sering diusir-usir tuh. Gak ada punya tempat tinggal tuh. Kenapa? Karena memang gak ada yang suka dengan bangsa Yahudi itu. Contoh misalnya begini. Dia minta A, kalian kasih A. Dia nanti minta B, kalian kasih lagi B. Habis itu nanti dia minta C, minta D, minta E, begitu seterusnya tuh. Jadi memang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih tuh. Dan kalau dia berbicara itu pasti banyak bohongnya. Kalau kita yang berbicara, dia tidak percaya. Kalau kita kasih bukti, dia pasti berdalih ke hal-hal yang lain. Contoh misalnya, ya dia menyerang anak-anak, dia menyerang wanita, dia menyerang warga sipil yang tidak bersenjata dengan mengatakan bahwa itu Hamas, padahal bukan. Lalu kemudian dia menghancurkan sekolah, dia menghancurkan tempat ibadah, dia menghancurkan rumah sakit dengan alasan bahwa itu adalah tempat persembunyian Hamas. Padahal sampai hari ini tidak pernah terbukti sama sekali berapa banyak gedung-gedung yang sudah mereka hancurkan. Tapi buktinya tidak ada tempat persembunyian Hamas di tempat-tempat yang seperti itu. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan untuk menghancurkan Hamas, bukan untuk menyerang Hamas, tapi untuk melakukan pembantaian tuh. Bahkan akhir-akhir ini mereka berdalih bahwa rumah sakit Indonesia ada tempat persembunyian Hamas gitu. Padahal itu cuma kebohongan mereka saja, supaya mereka punya alasan untuk menyerang rumah sakit. Makanya jangan heran kalau mereka membayar banyak influencer untuk menutupi keburukan mereka, untuk menutupi kebohongan mereka. Kenapa? Karena mereka memang seburuk-buruknya manusia. Kalau mereka benar, kalau Yahudi itu benar, nggak perlu mereka membayar para influencer untuk menutupi keburukan mereka, untuk menutupi berita-berita bohong mereka, dan tidak perlu membanet postingan-postingan akun-akun yang berbau dengan Palestina. Dari situ saja kita kan sudah bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang pendusta gitu loh. Tapi yang bikin saya heran lagi, kok bisa dengan segala bukti yang ada secara jelas dan secara nyata, masih ada orang yang mendukung Zionis Yahudi. Saya heran tuh, itu orang punya otak atau enggak gitu, atau mungkin jangan-jangan dia bagian dari Yahudi itu.